Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikael Rezik dengan NIM 103012300 akan menjelaskan tugas asinkronus, teori bahasa, dan automata. Untuk soal pertama yaitu tentang regular grammar. Di sini disajikan soal yang mana terdapat 4 state yaitu S, X, Y, Z. Lalu ada dua simbol A dan B, lalu ada S dan P. Yang mana P adalah di sini pertama-tama kita gambar state S-nya dulu. Lalu ketika dia membaca A, dia akan ke S. Gambar A. Lalu ketika dia membaca B, dia akan ke X. Maka kita buat state baru di sini. Lalu yang terakhir ini ada lambda. Karena lambda itu bisa kemana saja, maka S-nya itu kita jadikan sebagai final state. Lalu yang kedua adalah X. Ketika dia membaca A, dia akan ke Y. Nah, kita tulis Y di sini. Lalu ketika dia membaca B, dia akan ke Z. Z di sini saja. Lalu kita lanjut ke step Y. Ketika dia membaca A, dia akan ke X. Lalu ketika ke B, dia akan membaca ke S. Terakhir adalah Z. Ketika dia membaca A, dia akan ke Y. Ketika dia membaca B, dia akan ke Z. Lalu ketika dia membaca lambda, dia akan sama seperti yang tadi, dia akan jadi final state. Oke, kalau dicek DFA-nya, sini sudah lengkap semua ya. Ada A, B. Masing-masing state sudah memiliki pasangan sendiri. Oke, untuk soal nomor 2, disajikan soal sama seperti tadi. Itu ada 3 state, X, Y, Z. Habis itu ada 2 simbol, 0 dan 1. Ada X, ada F. Pertama-tama kita lihat dulu untuk di soalnya. Ini kan yang di Y ini dia tidak ada yang menuju ke Y. Kalau X ini kan ke X dan ke Z. Z ini ke X dan ke X. Dan tidak ada yang ke Y. Dan juga Y pun juga tidak kemana-mana. Maka dia itu adalah inaccessible state. Lalu setelah itu kita buat dulu yang state X-nya. Ketika X-nya membaca nilai 0, maka dia akan ke X. Ketika dia membaca nilai 1, dia akan ke Z. Lalu selanjutnya tadi kan Y-nya tidak dilanjutkan, maka kita lanjut ke Z. Ketika dia membaca 1, dia akan ke X. Ketika dia membaca 0, maka dia ke X juga. Maka di sini kita tulis 0. Lalu di sini ada simbol lambda yang menandakan bahwa dia itu kita buat ini adalah final state. Jadi begini. Oke, untuk nomor 3 disajikan 5 state S, B, C, D, A dan 3 simbol X, Y, Z. Lalu ada S, P. Yang mana P adalah, oke, pertama kali kita tulis state S-nya dulu. Lalu jika dia membaca Y, dia akan ke state A. Lalu jika dia membaca Z, dia akan ke state C. Lalu pindah ke state yang kedua itu B. Jika dia membaca jika dia membaca X, dia akan ke S. Dia akan ke S. Lalu jika dia membaca Z, dia akan ke D. Lalu jika dia ini terdapat simbol lambda sama seperti itu, dia akan dijadikan sebagai final state.
Lalu yang ketiga itu C, step C, sama ini dia ada simbol lambda. Lalu jika dia ke Y, jika dia membaca Y dia akan ke C. Lalu C ini jika membaca Z dia akan ke D. Lalu yang terakhir yang keempat itu D, jika dia membaca Y dia akan ke B. Lalu dia ini ada lambda juga, dia akan jadi final state. Lalu dia jika membaca X dia akan ke A. Terakhir itu adalah A, jika dia ke Z dia akan ke A. Jika dia baca Z dia akan ke A. Lalu jika dia ke B, jika dia ke Y dia akan ke B. Lalu setelah itu baru kita cek masing-masing statnya itu sudah mempunyai pasangan masing-masing X, Y, Z. Kita lihat di S ini dia belum ada pasangan untuk yang X-nya. Lalu kita buat sini sebagai stat buangan. Oke, untuk yang S itu dia tidak ada X-nya, maka kita arahkan ke stat pembuangan. Ini akan dari X. Lalu kita lihat untuk yang B itu dia X dan Z. Oke, untuk yang jika dia yang di B ini dia tidak ada pasangan Y-nya, maka kita buat ke stat pembuangan. Lalu yang C ini dia tidak ada pasangan untuk X, HC-nya itu ke stat pembuangan juga. Kalau yang D ini dia tidak ada Z, maka dia ke stat pembuangan. Yang terakhir itu yang A dia tidak ada X, maka dia ke F, khusus stat pembuangan. Oke, sekian untuk nomor regular grammar. Oke, untuk soal yang B regular expression, untuk nomor soal satunya string benar yang diawali dengan 00 dan diakhiri dengan 11. Jadi itu bentukannya adalah kan tadi awalnya diawali dengan 00. Berarti dia itu bisa 00 dan setelahnya 00 itu bebas kan. Bisa dia kayak 000 000 lalu diakhiri dengan 11. Atau bisa aja dengan 00 11 1111. Jadi berarti setelah 00 maka ini 0 atau 1. Itu pakai lama asterisk karena itu bersifat opsional untuk 0 dan atau 1-nya. Lalu diakhiri dengan 11. Oke, untuk soal yang nomor 2 adalah string binar yang diawali dan diakhiri oleh substring AB yang kurang 2 digit. Artinya apabila diawali oleh 01 maka diakhiri 01 juga. Begitu juga untuk kemungkinan AB yang lain. Jadi ini ada dua kemungkinan. Awalnya itu 01 lalu diakhiri 01 atau awalnya itu 10 dan diakhiri 10. Jadi itu penjelasannya adalah jika 01 awalnya maka kan tadi setelah 01 itu bebas kan. Bisa aja 01 0000 111 01 atau 01 11 0001 dan seterusnya. Berarti ini bagian opsionalnya. Ini untuk yang kemungkinan pertama. Lalu yang kemungkinan keduanya adalah diawali oleh 10 dan diakhiri juga dengan 10. Oke, lalu untuk nomor 3 adalah pola string email username@domain.com yang mana username dan domain merupakan alfanumerik dan tidak boleh diawali oleh numerik. Jadi kan tadi katanya terdapat dua ya, username dan domainnya. Lalu yang pertama itu nggak boleh numerik, harus alfabet. Jadi itu penjelasannya adalah kan awalnya nggak boleh numerik. Jadi boleh dia itu A kecil ke Z kecil dan A besar ke Z besar. Lalu setelah huruf pertama itu dilanjutin dengan bebas. A kecil ke Z kecil bisa, A besar ke Z besar bisa, atau huruf 0 ke 9 bisa.
kayak ini setelah ini username kan, habis itu setelah itu baru lambang @. Lalu setelah itu sama seperti yang tadi, domainnya itu sama kayak username-nya, boleh awalnya itu A kecil ke Z kecil, A besar ke Z besar, lalu A kecil ke Z kecil, A besar ke Z besar, atau 0 sampai 9. Lalu diakhiri dengan ininya .com. Oke. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.